ini sebetulnya terjadi cukup lama, tahun 2000. Waktu itu kejadiannya pas kami itu mau pergi ngantar kakak yang kedua untuk lamaran. Kakaknya ke kota Salatiga. Kami itu berangkat malam karena kami semua itu kerja. Jadi berangkatnya itu setelah pulang kerja. Yang berangkat waktu itu kakak nomor 1 beserta keluarganya, lalu kakak nomor 2 saya dan mami saya. Kalau papi dan adik-adik yang lain enggak, karena terbatas juga kendaraannya. Nah, waktu perjalanan kami baik aja, cuma mau menjelang subuh itu kejadiannya tuh di jembatan Tuntang ya, kejadiannya. Memang di situ katanya dengar agak sedikit aneh. Tapi kami kan nggak punya pikiran sampai sejauh itu, karena biasanya juga kalau kami pergi kemana-mana itu pergi malam selalu sama. Nah, kejadian itu pas subuhnya itu kayaknya waktu perjalanan pergi, saya cerita dulu, waktu pergi perjalanan karena saya pulang kerja capek, jadi saya tidur sepanjang jalan tidur. Cuman udah mau mendekati, jadi gantian gitu nemenin kakak saya. Saya tidur, yang lainnya nemenin. Tapi di mana mereka mungkin udah kelelahan, mereka itu semua tidur, saya yang bangun. Jadi saat itu saya benar-benar sangat merasakan kejadian yang nyata-nyata. Memang sih itu waktu itu jam aprodi kali ya, kan suara dari masjid itu jam berapa itu ya, sekitar jam 3 ya. Nah, kakak saya tuh karena saya udah kasar kata udah cukup istirahat, jadi mata saya melek terus. Saya selalu lihat ke depan dan saya selalu ajak bicara kakak saya. Takutnya dia kecapean atau gimana, karena ngelihat gelagatnya udah beda, sedikit-sedikit pucuk-pucuk mata, sedikit-sedikit ambil air minum, terus saja gitu. Saya sempat ingetin kamu, kalau kamu udah kecapean, tolong istirahat sebentar aja. Tapi kakak saya penasaran, karena kita juga dikejar waktu. Dia tanya ke kakak nomor 2, memang berapa menit lagi kira-kira kita sampai? Ya kurang lebih sekitar antara 15 menitan lagi. Jadi mungkin kakak saya waktu itu pikirnya, oh tinggal 15 menit, kayaknya lebih lanjut aja. Ternyata, mungkin dia udah kelelahan banget lelep gitu. Jadi kita tuh mengalami kecelakaan tunggal. Jadi kita nabrak pembatas jalan. Saya tuh saat itu amat sangat merasakan benturan di kepala 3 kali. Tapi langsung saya doa, Salam Maria berapa kali, Bapak kami itu hanya doa itu yang saya ucapkan. Salam Maria Bapak kami, Salam Maria Bapak kami. Ternyata seperti ada yang berhenti itu kendaraan. Begitu berhenti kendaraan, saya lihat pintu kebuka. Pintu kakak saya, sopir. Wah, gimana ya? Kenapa ya? Karena melihat semua keponakan itu bisa sampai mental ke depan. Karena benturannya cukup keras. Lalu dari itu saya lihat keluar, ya Tuhan, kakak saya kenapa? Apakah meninggal gitu ya? Tapi ternyata puji Tuhan, kakak saya masih bisa. Saya lihat gerak, ternyata dia itu minta pertolongan. Oke, udah. Karena saya yang saat itu sadar, saya langsung turun. Memang begitu mendengar benturan itu orang-orang di sekitar situ juga langsung sigap kasih bantuan. Tapi yang saya langsung saat itu saya selamatkan itu semua keponakan satu persatu. Saya minta tolong bantu keluarin satu lagi keponakan 3 ya. Saya datang 1, 2, 3 udah terkumpul semua aman. Saya lihat lagi di dalam mami saya itu agak kayaknya sedikit pingsan ya. Mungkin cedek gitu ya. Mami yang terakhir yang saya keluarin, kakak ipar dulu yang ternyata dia bisa sadar, saya keluarin. Mami keluarin, karena kalau kakak yang nomor 2 itu dia masih bisa, walaupun dia udah sobek segala celananya Pak, tapi dia masih bisa. Cuman saya puji Tuhan dikasih kekuatan sama Tuhan saat itu untuk bisa menyelamatkan semua keluarga, termasuk
ambil gitu semua, biarinlah kalau untuk orang itu nggak jadi masalah. Yang penting kami semua selamat. Tenang, kalau udah kumpul semua, ternyata saya nggak sadar kalau saya tuh kepalanya juga mengalami luka. Ada satu, pokoknya di situ penduduk di situ juga ada yang bilang, loh ibu udah nyelamatin semua, tapi ibu juga harus diselamatkan. Nah, kenapa? Itu lihat kain saya kan satu pakai kain tangga yang semua sudah penuh dengan darah, sudah agak sedikit mengeras. Nah, di situ juga saya merasakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya bisa menyelamatkan, tetapi saya juga bisa diselamatkan. Bahkan yang namanya kampung kasar kata ya, di situ kan nggak ada rumah sakit, yang ada tuh bidan. Di bawah saya lumayan, jarak tempuhnya juga lumayan. Dibawa ke bidan, bidannya baik sekali, kasih saya makanan bubuk karena mau disuntik tetanus, lalu dilakukan jahitan dalam 12 bulan 14. Tapi sungguh kasih Tuhan amat sangat luar biasa. Walaupun keadaan kami saat itu ya merasa kesakitan banget sesudahnya ya, pokoknya tetap untuk acara lamaran tetap berjalan. Besok paginya setelah itu kami tinggal di rumah saudara yang di Semarang. Ya itulah kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Kami semua masih bisa diselamatkan berkat Tuhan. Itu Bu. Tapi ketika saya mau studi di Jerman, ada kesempatan pas mau berangkat, saya sama-sama istri saya ingin rumah bagaimana. Udah kita kontrak. Kan harga kontrakan itu 1 tahun sekitar 25 juta 1 tahun. Tiba-tiba ada yang datang, pendeta, jadi calon pendeta, orang Sunda, orang Bagasi. Tiba-tiba kan, Bapak tolong saya. Kenapa? Saya sama istri saya masuk Kristen. Kemudian diikuti oleh bapak ibu saya dan mertua saya. Di Bagasi rumahnya itu 1, 2 di Bagasi. Bapak mau ke Jerman, biar saya tempatin rumahnya. Oke, karena saya diusir. Nah, kalau pokoknya harus pergi. Kalau tidak pergi akan dibunuh dan dibakar. Anaknya 4, dia anaknya 4, dia suami istri anaknya 4, lalu mertua dan orang tuanya. Ya, sebenarnya mau dikontrak, ya saya mau menempati, tapi saya tidak punya uang. Coba saya mau bayar, tapi semampu saya. Maunya berapa? Saya punya uang sebulan itu 3,5 juta. Padahal harga sewaan itu sekitar 30 juta. Saya bilang, kan kita baru kenal. Ya, minta itu ya surat keterangan dari gereja. Dia ambil surat keterangan dari gereja Asuhan dari Kristen bahwa dia seorang baru masuk Kristen, belajar agama dan sedang studi untuk menjadi pendeta. Ya, oke, ya, silakan ditempati. Begitu kami di Jerman, lalu ternyata di Jerman itu mahal sekali biaya per bulan. Saya tadinya supaya hemat, maka saya tidur atau menyewa di guest house universitas. Di situ hanya ada 1 kamar tidur, kamar ruang tamu, kamar mandi, kamar dapur. Jadi sempit, sementara saya, anak saya dan istri saya. Jadi agak repot lah begitu. Lalu tiba-tiba administrasi guest house bilang begini, Yoga, ada orang Jerman, kakek nenek yang sudah tua, itu rumahnya yang di bawah kosong, dia tinggal di atasnya. Mau nggak tinggal di sana? Oh, mau lah ketemu sama orang itu. Saya ketemu. Itu harga sewa itu per bulan itu. Karena rumah itu 900 euro. Kemudian saya setuju dan saya bilang saya tidak punya uang banyak segitu.
Ya udah kamu bayarnya berapa? Satunya 450. Oh enggak apa-apa, silahkan aja. Bayarkan saja. Dari hampir 1.000 dan 900 sekian, saya harus bayar tetap semua. Dan saya bilang di situ kamar yang luas, semua luas. Lalu kami tinggal di situ. Si opa-opanya, kalau misalnya dia berlibur, beliau kan buka tutup jendela, dan buka tutup jendela itu tidak, tapi pakai mesin semua. Tinggal saya buka, tinggal tutup begitu. Setiap buka tutup jendela itu, saya kasih uang. Saya nggak bisa terima. Om ngasih uang, karena bagi orang Indonesia nggak seperti itu. Masa belum begini harus. Enggak, ini di Jerman, bukan di Indonesia. Jadi saya harus bayar kamu. Sebenarnya saya tidak mau terima. Ya udah, ke anak kamu aja. Ya. Terus itu kan tamannya luas. Lalu kemudian si opa selalu menyuruh orang Afrika dan orang Rusia, 3 orang. Kamu bisa nggak bersihkan taman? Bisa? Ya, orang ini membersihkannya dilama-lamain. Kalau saya kan biasa kerja bisa saya satu hari bersih. Lalu saya kasih uang. Kasih uang 400 euro seminggu untuk bersihkan. Kadang-kadang karena orang udah tua, hari Sabtu dia kasih, hari Minggu masih lagi. Bilang, Opa, kemarin itu Opa sudah ngasih? Belum, sudah. Kalau Opa kesini datang sini kasih itu. Nggak apa-apa untuk siren apa aja. Jadi sungguh sangat ajaib. Saya menyelamatkan orang lain dan saya diselamatkan orang lain. Itu sangat luar biasa karena saya yakin dalam Alkitab itu benar adanya dikatakan bahwa barang siapa yang menabur dia akan dia akan menuai. Betul-betul terjadi. Dan barang siapa yang memberi dia akan menerima. Itu ajaib dalam hidup saya. Ayat ini yang luar biasa menurut saya. Kalau lihat pengalaman saya sangat luar biasa. Pokoknya Tuhan itu hebat sekali. Tuhan luar biasa membawa saya ke kehidupan yang luar biasa. Karena itu saya selalu berdoa hanya 2, Bapa kami dan salam kami. Itu saja. Karena pesan almarhum Bapak saya begitu. Doa itu saja. Doa itu saja. Ya, selain doa pribadi, saya ingin membawa anak istri kehidupan yang lebih baik. Itu doa itu. Saya jadi intinya saya pernah menyelamatkan dan saya balasan luar biasa berkali-kali lipat dari harga sewa rumah di sini. Terima kasih. Memberikan tanggapan untuk soal yang A. Saya adalah orang Katolik dengan 2 anak. Saya orang tua tunggal, single mother, karena suami saya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Setiap hari saya bekerja keras untuk dapat menghidupi. Kita dengarkan teman kita lagi sharing ya. Hidup saya senantiasa diwarnai dengan kekhawatiran, apalagi di saat saya sedang merasa tidak sehat. Bagaimana nasib anak-anak nantinya apabila suatu saat saya terkena sakit yang berat dan tidak lagi bisa bekerja? Untuk tanggapan pribadi, saya dengarkan dulu si ibu curhat sampai selesai. Setelah itu saya berbela-sungkawa atas meninggalnya suaminya. Setelah itu saya memberikan semangat untuk beliau agar tetap bisa berusaha tanpa kekhawatiran, karena setiap manusia itu mempunyai kekhawatirannya masing-masing. Si ibu dengan kekhawatirannya dengan anak-anaknya, sementara saya pribadi dengan masa depan saya. Mungkin seperti itu. Untuk tanggapan
Tuhan ada di Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa. Ayo. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam. Mungkin saya agak sedikit cepat aja ya karena untuk supaya berbagi waktu. Kemudian pertama-tama maaf terhadap kelompok 2 yang benar. Jadi maaf ya saya mendahului ya. Kalau nanti dilengkapi saja dari kelompok. Ini calon pewarta kabar sukacita yang luar biasa nih. Jadi begini, mungkin untuk teman-teman saya harus baca. Nggak usah. Yang baik baca sendiri ya. Semua maksudnya permasalahannya baca sendiri. Jadi Bapak langsung jawab. Setuju? Setuju. Oke. Halaman 178. Oke. Baik, terima kasih. Di sini kami adalah pasutri muda. Kemudian pasutri muda yang baru menikah hidup dalam berkecukupan walau tidak kaya, dan bla 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 selanjutnya begitu ya. Calon istrinya pada awalnya ya artinya pacarnya istrinya Katolik, kemudian katakanlah istri yang akhirnya menjadi istri saya Katolik, saya mengikuti dia gitu kan. Saya mengikuti dia dan bla bla bla. Ternyata dalam perjalanan istri malah membelot dalam arti tidak mau datang ke gereja lagi dan lain seterusnya. Akhirnya saya juga mengikuti istri. Jadi ini betul-betul suami ikut istri gitu ya. Itu yang satu poinnya. Tapi poin yang pada awalnya saya membaca begini, bahwa ini keluarga muda dan berkecukupan. Jadi ini rasanya tidak ada kendala dalam hidupnya, tidak ada kendala. Kemudian dia dapat pasangan hidupnya waktu cari agamanya yang sama tidak berkendala, semuanya tidak ada kendala, lancar-lancar. Dan karenanya akhirnya mereka merasa dengan doa pribadi sudah cukup. Untuk apa saya datang ke gereja, kira-kiranya begitu. Apalagi mungkin di sini tidak diceritakan, tapi saya pahamkan saja bahwa dia baru mempunyai anak-anak yang masih balita, gitu. Jadi kerepotan mungkin bertambah, ya kira-kira. Nah, kemudian yang saya juga tangkap dari cerita ini, suaminya tadi juga bukannya suami bisa menyadarkan istri untuk pergi ke gereja, tapi jadi dua-duanya tidak ikut ke gereja. Dan ini maaf teman-teman sekalian, ini fenomena yang ada di gereja Santo Mikael. Banyak ini yang begini, banyak. Bahkan nggak yang muda aja, yang tengah-tengah juga banyak. Gitu ya. Nah, jadi kalau bagaimana tanggapan saudara? Kalau saya sih maaf di mana nanti ibu yang juga yang bisa menjelaskan. Bahwa saya pikir berdoa di rumah secara pribadi dengan berdoa atau datang ke gereja itu berbeda. Karena di gereja itu kita akan menerima sakramen Maha Kudus. Itu intinya begitulah kira-kira ya. Doanya mungkin bisa sama, doa di rumah kemudian direkam balikin lagi ke sini juga bisa aja. Tapi sakramen Maha Kudus kan nggak ada di rumah, kecuali beli juga. Kan itu kalau gereja sebelah sering beli kan, ada perayaan khusus. Kalau di kami kan nggak perlu beli. Kalau itu kami belinya yang remah-remahnya tuh yang suka hari Minggu nggak ada. Jadi saya pikir nggak benar ini, nggak benar, keluarga muda ini nggak benar, gitu ya. Itu tanggapan dari tim senior. Bagaimana tanggapan Tuhan kira-kira gitu ya Bu ya, untuk
tanggapan Tuhan, jadi saya berbicara. Saya sudah berikan semua agar kalian hidup berbahagia dalam keselamatan dan penuh sukacita. Kalian sukacita, kalian gak ada kendala, gak ada apa, macam. Jadi kata Tuhan akhirnya, oke lah kalau gitu saya sentil aja tapi dengan misalnya istrinya mungkin lagi saking gesik-gesiknya atau keselio, ya misalnya kaki muka atau apa, nanti dia baru akan berdoa dan dia mencari lagi berpikir ulang bagaimana, apalagi kalau jatuh sakitnya yang lebih serius, ya mudah-mudahan begitu ya, mudah-mudahan akan menyadarkan keluarga ini. Itu Tuhan. Nah, jadi saya pikir Tuhan harus sentil dia. Ya kira-kira begitu. Mengenai ada di ayatnya, tadi saya juga di ini bahwa kami itu yang dua-dua. Kebetulan tadi HP-nya disimpan di mobil semua. Jadi mungkin maaf sebelumnya dari dua yang nanti akan ukurannya meriah. Kalau untuk yang kasus di C, ini kan mengenai keluarga yang anaknya tinggal di luar kota dan suatu saat anaknya menjadi berpikiran untuk pindah agama. Dan keluarga ini kan jadi merasa khawatir apa kesalahannya, kesalahan orang tua ini apa gitu. Bisa anaknya bisa jadi ini dan mereka merasa khawatir bahwa anak itu bakal diselamatkan atau tidak. Ya, menurut tanggapan kita kelompok tadi sudah bahas bertiga. Seperti tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Astri bahwa keselamatan itu anugerah bahwa ini semuanya juga kasih Allah. Jadi tidak ada kesalahan untuk orang tua, untuk pendidikan orang tua itu tidak ada kesalahan. Tapi itu semua anugerah dari Allah. Jadi kita cuma bisa mendoakan saja anak itu supaya dia bisa balik lagi kepada Yesus untuk diselamatkan, karena dalam iman Kristen kan kita bisa ditebus dan kita diselamatkan oleh Kristus. Itulah yang saya seperti yang tadi ditangkap saya dari ajaran dari Bu Astri ya, itu berarti kan kita melihat dari Allah itu dari semula. Allah menentukan untuk diselamatkan itu orang dari semula, dari awal. Jadi dari kekeralan sampai nanti kita akhirnya juga kita dimuliakan, sampai akhirnya itu adalah anugerah Allah. Itu semua belas kasih Allah. Jadi kita tidak ada 1% pun karena itu usaha kita. Kalau dulu gitu. Koreksi saya kalau salah, yang saya pahami begitu gitu. Nah itu jadi kalau ini tanggapan kita sih cuma bisa mendoa untuk orang tua yang mengalami begitu, kita doakan saja anaknya dan supaya dia bisa kembali ke pangkuan Kristus dan mengenai Kristus. Nah kita cuma bisa berdoa itu aja. Dan kita tidak bisa memaksa anak untuk memaksakan cepat pindah ke apa. Kita bicarakan perlahan-lahan dengan anaknya sambil kita menginjili anak itu perlahan-lahan. Itu nanti bapak yang sudah melakukan regeneration untuk anak itu, dia sendiri bapak akan mengerjakan pekerjaannya sampai akhir. Itu tanggapan dari kita di kelompok itu. Ya. Dan untuk tanggapan dari ininya sih saya baca dari Roma ya, Roma 8:29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya itu yang saya tangkap. Ya. Oke, suaranya mantap
Bapak Ibu, kami dari kelompok 4 membahas kasus D yang bercerita mengenai kakak kehilangan adiknya. Tanggapan kelompok kami, jadi kan pertanyaannya bagaimana tanggapan saudara? Ya kalau misalnya orang kehilangan ya wajar lah orang kecewa. Saya juga kalau misalnya orang tua saya meninggal atau misalnya saya kecewa dulu. Jadi secara manusiawi kami kecewa banyak. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan dari Tuhan dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apakah kita karena kita masih hidup di dunia tidak dikasihi Tuhan? Kita dikasihi juga sama Tuhan, tapi kita diberi kesempatan ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan selanjutnya. Begitu aja itu. Terima kasih. Kelompok 5 akan menanggapi permasalahan yang E ya. Di sini dikabarkan seperti iman KTP. Dan sini jadi iman KTP itu begitu ada kosong sedikit sudah lupa akan Tuhan. Di sini bisa dijelaskan seperti benih yang jatuh di semak belukar ya. Jadi benih yang jatuh di semak belukar begitu nggak bisa tumbuh akhirnya ya. Ini tanggapan dari kami semua di situ. Terus tanggapan Tuhan itu di sini diperlukan suatu pertobatan ya. Pertobatan itu kalau saya rasa di Injil Lukas dari pasal yang 15 yang itu bersukacitalah bersama aku karena domba yang hilang telah kembali itu ya. Nah, beda pertobatan yang situ. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Semangat dulu. Kelompok pertama boleh, cuma saya boleh tambahkan sedikit bahwa itu dia seorang Katolik. Harusnya dengan seorang Katolik itu tinggal dia lihat apakah dia itu aktif atau tidak. Kalau dia aktif, tentunya setelah kematian suaminya, tentunya ya mungkin ada beberapa saat jelang kematian itu ada perasaan yang pokoknya dia belum pulih lah. Setelah pulih baru dia harus aktif mencari Tuhan, bagaimana misalnya di lingkungan ataupun di famili atau saudaranya, sehingga apa yang menjadi kendala ataupun beban hidupnya, setelah dia berpasrah kepada Tuhan, meminta bantuan, doa, membuka hati juga kepada teman-teman lingkungan ataupun pada saudara-saudaranya. Dengan demikian Tuhan pasti akan memberikan jalan ya. Ini ada di Injilnya itu di Matius 6 25 sampai 34 tentang Yesus mengajarkan tentang tidak perlu khawatir tentang kehidupan sehari-hari karena Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan ada beberapa juga yang kutipan-kutipan daripada Injil. Contohnya misalnya Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 di mana Yesus memberikan janji tentang kehidupan kekal dan damai sejahtera yang tidak dapat diambil oleh dunia. Jadi seluruh kekhawatiran itu hanya berpasrah pada Tuhan. Demikian. Ternyata seperti dikatakan
kalau dilihat dari sini kan seorang pasangannya yang tadi yang Bapak, nggak tahu Bapak siapa, soalnya belum berkenalan sebagai apa? Tadi kan ceritanya seorang suami mempunyai seorang istri dan dia juga mengikuti misa pertamanya, tapi akhirnya kan istrinya dia nggak ikut misa. Akhirnya ya dua-duanya, suami nggak ikut misa, istrinya nggak ikut misa. Dan kalau menurut cerita ini seperti kisah saya ya, saya sebagai agama Protestan berkenalan dengan seorang laki-laki ya, calon saya itu agamanya Katolik gitu. Tapi karena udah rencana Tuhan, udah kita tahu jodoh kita itu dia gitu ya. Akhirnya singkat waktu kita menikah. Tapi berbeda agama, Katolik sama Protestan. Dan di dalam pernikahan itu kami nggak dapat terima mesti, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah diberkati sama Romo. Setelah berjalan pernikahan ya kita harus menjalani kita berdua gitu ya, susah senang kita berdua. Terus kita ada apapun masalahnya kita hadapi bersama. Dan kita juga sudah dikaruniai anak 2. Ya sampai sekarang puji Tuhan ya gak kerasa ya kita dari nikah kita berdua udah hampir 15 tahun dan anak juga udah besar gitu ya. Ke-1 sama yang kedua semuanya juga berkat Tuhan lah yang kita rasakan gitu ya selama ini kita berkeluarga. Kalau tanggapan Tuhannya ada di Yakobus 1 ayat 5. Akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah yang dengan murah hatinya memberikan kepada semua orang tanpa mencela, dan itu akan diberikan kepadanya.